Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada awal Perang Dunia Kedua, blok poros yang terdiri dari Jerman dan Italia serta beberapa negara lain mampu memenangkan berbagai pertempuran dengan sekutu. Bahkan, sejak tergabungnya Jepang ke dalam blok poros, mampu memenangkan pertempuran di kawasan Asia. Namun, semua hal itu berbalik ketika tahun 1943. Jepang dan blok poros semakin terdesak mengalami kekalahan di berbagai pertempuran. Perang Jepang melawan sekutu terjadi pada tahun 1943. Jepang kalah dalam berbagai pertempuran dengan blok sekutu. Jepang kalah dari pertempuran Mariana hingga Filipina. Hal ini membuat posisi Jepang semakin terdesak. Selain itu, tentunya hal ini menjadi beberapa sebab-sebab kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini dimanfaatkan oleh sekutu untuk segera mengepung Jepang agar Jepang menyerah terhadap sekutu. Akhirnya, pada tahun 1943, sekutu membuat rencana untuk mengepung Jepang. Rencana pengepungan Jepang tersebut dilakukan dari berbagai arah, terutama selatan dan tenggara. Arah selatan dan tenggara tersebut adalah dari Filipina, Mikronesia, dan Papua Nugini. Rencana pengepungan yang dilakukan terhadap Jepang oleh sekutu berhasil. Keberhasilan ini dibuktikan dengan sekutu berhasil merebut Filipina. Selanjutnya, pada tahun 1945, sekutu berhasil merebut Pulau Iwo Jima dan Okinawa. Hal ini tentunya membuat Jepang semakin terdesak dan sempit ruang geraknya. Dampak kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya terhadap Indonesia dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda Indonesia. Sebelumnya, pada 11 Januari 1945, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Jepang menjajah Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah inisiatif dari para pemuda Indonesia. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat dengan segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya pada 1945 menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia atau vacuum of power. Tentunya hal ini segera dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan setelah Jerman dan Italia menyerah pun Jepang tetap berdiri dan melaksanakan pertempuran tersebut. Tentu hal ini membuat sekutu juga mengalami kerugian berlanjut. Jepang walau terus digempur oleh Amerika Serikat, Jepang tidak padam dan menyerah. Pasukan Jepang tetap gigih dalam peperangan tersebut. Hal ini tentunya menambah korban perang di pihak Amerika Serikat. Demi mengurangi korban perang di pihak Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Harry Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom yang merupakan temuan terbaru pada masa itu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama kalinya dijatuhkan di kota Hiroshima. Akhirnya antara 90.000 sampai 146.000 orang meninggal dunia. Namun, Jepang belum juga menyerah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan kembali di kota Nagasaki. Akibatnya 39.000 sampai 80.000 orang meninggal dunia. Hal itulah yang menjadi penyebab utama kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Akhirnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah terhadap sekutu dan pada 2 September 1945 Jepang menandatangani perjanjian damai. Hal ini jugalah yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Berkaitan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua.
para pemuda terus mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, dan menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Dan ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu yang pertama, militer Jepang masih ada di Indonesia, dan proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Lalu yang kedua, Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Namun, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh golongan muda karena golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Dan itu sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, golongan muda menginginkan Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Namun, golongan tua menentang hal tersebut dikarenakan masih mempertimbangkan berbagai hal termasuk keamanan. Pada 16 Agustus 1945, sekira pukul 3 WIB, para pemuda tersebut kemudian menculik Soekarno dan Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut salah satunya untuk agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Penculikan terhadap dua tokoh golongan tua tersebut dikomandoi oleh Sodachon Shinji di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, namun Soekarno kukuh menolak. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan tidak akan ada campur tangan pihak Jepang. Asalkan proklamasi dilaksanakan setelah Soekarno berada di Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dari pertimbangan dan kebijakan golongan tua sehingga Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Suasana pembacaan. Suasana saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah peristiwa Rengas Dengklok. Penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Gunseikan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun, ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta. Lantas, memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Soekarno menyampaikan untuk mengadakan rapat PPKI membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Namun, Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Soekarno-Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama rombongan ini adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Di rumah Maeda hadir para anggota PPKI, para pemimpin muda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangiin. Mereka berjumlah 40-50 orang. Tanggal 17 Agustus dini hari, di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kata proklamasi adalah andil Bung Karno. Kalimat kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah andil Ahmad Subarjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat adalah andil Bung Hatta. Kalimat atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta, usulan Soekarni. Kemudian naskah proklamasi kemerdekaan yang diketik oleh Sayuti Melik disebut teks proklamasi yang otentik. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta, namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 dan dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yakni di kediaman Soekarno. Sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Hatta berpesan pada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers, terutama BM Diah, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Menjelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu MRA Maramis, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, KH Mas Mansur, MR Sartono, M Tabrani, AG Pringgodikdo, dan lain-lain. Suhud menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, sambutan dari Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan Suhud dan Latif Hedraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa dikomando. Teks proklamasi pagi hari itu juga disiarkan melalui radio oleh FWUS atas penugasan 3 kali penyiaran radio oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Dome, Waidan B. Palanawan. Sebelum penyiaran ketiga, orang Jepang memerintahkan penghentian siaran. Akan tetapi, teks proklamasi terus disiarkan setiap 30 menit hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sehingga pemancar tersebut disegel dari pegawai pada 20 Agustus 1945. Tokoh pemuda lalu membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhandar. Alat pemancarnya diambil dari satu persatu kantor berita Dome ke tempat pemancar baru di Jalan Menteng 31. Dari situ, berita proklamasi dan teks proklamasi terus disiarkan seiring penyebaran surat kabar dan selebaran. Makna proklamasi bagi kehidupan bangsa. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah dan menaikkan martabat bangsa di segala bidang kehidupan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menjadi momen bersejarah loh untuk menentukan nasib bangsa ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna proklamasi yang ditinjau dari segala bidang. Ditinjau dari segala bidang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang pendidikan. Yang pertama, bidang sosial, yaitu segala bentuk diskriminasi rasial yang dihapuskan dari bumi dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, bidang politik, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Yang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu adanya jalan menuju kesejahteraan karena rakyat Indonesia bisa mengelola sumber daya ekonomi dan mengaturnya secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33. Selanjutnya yang keempat, di bidang budaya, yaitu negara Indonesia memperkenalkan diri sebagai negara dengan memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kelima ada di bidang pendidikan, yaitu warga Indonesia bebas mendapatkan pendidikan yang layak untuk membangun generasi yang berkualitas. Selanjutnya, makna proklamasi juga dapat ditinjau dari naskah proklamasi,
yaitu yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Yang kedua, secara hukum, yaitu merupakan lahirnya negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Yang ketiga, amanat rakyat, yaitu untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, pengisi kemerdekaan, yaitu proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan yang dilihat dari sudut pandang. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu makna keluar dan makna ke dalam. Yang pertama, makna keluar. Artinya makna yang dilihat dari sudut pandang negara lain, yaitu tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, makna ke dalam. Artinya makna ini dilihat dari dalam negara itu sendiri. Dengan demikian muncul dorongan untuk memperjuangkan kesejahteraan bangsa.